wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 pada Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa. Mungkin doa dipimpin oleh siapa? Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fahrizal ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini lancar dari awal sampai akhir. Sekarang saya mau pastikan apakah suara saya ada terdengar di sana dengan jelas? Jelas, Pak. Baik. Kemudian video saya sudah kelihatan dengan jelas? Kelihatan Pak Guru. Jelas ya? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yakni Berkibarlah Benderaku. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu Berkibar Benderaku, rasa cinta kepada tanah air itu semakin meningkat. Ya. Saya lihat di layar monitor kehadiran kita sekarang ada 25 orang, berarti yang lainnya belajar lewat modul ya, mungkin. Kemudian saya ingatkan juga, bahwa silakan kalian mengisi absen di link Google Form yang sudah saya kirim ya. Jadi mengisi absen itu bisa kalian isi sampai berakhirnya materi pada siang hari ini. Kemudian peraturan ya, pembelajaran yang harus kita sepakati pada hari ini. Yang pertama, mic itu tolong dimatikan semua. Nah, kemudian nanti mic itu dihidupkan kalau sudah mau berbicara, ya. Baik. Sekarang kalian baru saja menduduki kelas 12 ya. Berarti sudah 3 tahun kalian mau berada di SMA ini. Dan setiap tahun kalian itu disuruh registrasi. Disuruh daftar ulang, ya. Nah, mengapa kita harus daftar ulang? Data kita yang dulu berbeda dengan situasi yang sekarang. Oh ya, benar sekali ya. Jadi data yang dulu berbeda dengan data yang sekarang. Jadi keadaan kalian yang sekarang itu tidak sama lagi dengan keadaan yang dulu, tahun lalu. Tahun lalu kalian baru kelas 11, sekarang status kalian itu sudah kelas 12. Dulu kalian itu berat kalian mungkin 145, sekarang sudah 147 misalnya. Jadi keadaan yang dulu itu perlu diperbaharui atau perlu disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Begitu juga dengan akuntansi. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas atau menyusun neraca saldo. Nah, ternyata neraca saldo yang kita susun itu pada akhir periode tidak lagi menunjukkan angka yang sebenarnya. Maka dari itu diperlukan penyesuaian. Di akhir periode diperlukan penyesuaian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai adalah Tujuan pembelajaran, 1. Menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian, 2. Menentukan tujuan pembuatan jurnal penyesuaian, 3. Menganalisis akun-akun yang perlu disesuaikan, 4. Membuat jurnal penyesuaian. Ya, benar sekali ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sementara ruang lingkup materi kita adalah
Yang pertama adalah pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua adalah tujuan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah akun-akun yang perlu disesuaikan. Yang keempat adalah membuat jurnal penyesuaian. Adapun sistem penilaian dalam pembelajaran kita adalah KKM-nya masih tetap 70. Jenis penilaiannya yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang kita lihat selama proses pembelajaran, mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian keterampilan, yaitu penilaian dalam pengerjaan tugas di LKPD atau pekerjaan rumah. Yang akan kita nilai adalah ketelitian, kecepatan pengerjaan, ketepatan pengerjaan, dan teknik laporan. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan, yaitu hasil ujian formatif atau evaluasi di akhir pembelajaran ini. Ya. Kriteria penilaiannya, nilai dalam rentang 0 sampai dengan 100. Nilai akhir pengetahuan adalah jumlah skor yang kalian peroleh per 5, karena soalnya 5 dikali dengan 100. Di samping itu ada lagi nilai bonus. Yang pertama, bertanya poinnya 5. Yang kedua, menanggapi poinnya 10. Yang ketiga, menjawab pertanyaan poinnya 10. Yang keempat, memberi masukan poinnya 10. Tentu saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada kalian semua bahwa materi akuntansi ini adalah materi yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi akuntansi itu adalah materi profesi, materi yang mempunyai lapangan pekerjaan. Ya. Jadi dikala kalian nanti mau melamar pekerjaan, kalian sudah punya satu keterampilan, yaitu keterampilan akuntansi. Atau kalian pun tidak melamar pekerjaan atau mempunyai pekerjaan sendiri, mungkin saya percaya di antara kalian yang banyak ini pasti ada yang akan jadi pengusaha, mungkin akan ada menjadi pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar sekalipun, pasti kalian itu akan membutuhkan akuntansi. Nah, maka dari itu saya berharap kalian benar-benar serius untuk belajar akuntansi ini. Nah, pada hari ini kita sudah berada di tahap yang kedua, yaitu tahap ikhtisar. Kegiatan di tahap ikhtisar ini adalah yang pertama, kemarin kita sudah menyusun neraca saldo, yaitu kumpulan dari saldo-saldo dari buku besar yang kita susun pada akhir periode. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Nah, mengapa kita perlu mempelajari jurnal penyesuaian? Karena akun-akun yang ada di neraca saldo kemarin tidak lagi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Maka perlu penyesuaian-penyesuaian. Jadi, penyusunan jurnal penyesuaian itu berbeda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum disusun berdasarkan transaksi, sementara jurnal penyesuaian disusun berdasarkan keterangan-keterangan atau kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Ya, silakan. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pembuatannya tidak berdasarkan aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu dalam perusahaan tersebut. Ya, benar sekali ya. Nah, dari pengertian itu mungkin dapat kita maknai atau simpulkan apa tujuannya. Untuk apa kita sebenarnya membuat jurnal penyesuaian itu? Ya, silakan Lorena. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian adalah agar setiap akun real atau akun harta, hutang, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi dan agar setiap akun nominal atau akun pendapatan dan beban menunjukkan jumlah yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Ya, benar sekali ya.
Berarti kalian memang sudah belajar ya dari rumah. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Apa saja akun-akun yang perlu kita sesuaikan? Itu gambar apa? Di dalam akuntansi itu termasuk akun apa? Perlengkapan. Ya, benar sekali ya. Perlengkapan. Nah, sekarang kalian lihat perlengkapan di sini. Ini di sini awal periode, tertulis di bawah 2 rim kertas. Sekarang akhir periode atau per 31 Desember ternyata tinggal di sini 1 rim. Nah, apa yang terjadi? Apa yang bisa kalian sampaikan di sini? Itu Pak Guru, itu karena awalnya tuh dipakai-pakai terus sampai terakhir sudah habis. Iya, iya benar ya. Maka di akhir periode perlu disesuaikan. Jadi perlengkapan itu yang harus disesuaikan karena adanya pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat pada periode tersebut. Nah, ini contohnya. Perlengkapan yang digunakan ya. Tanggal 1 Mei 2020 dibeli perlengkapan 6 juta ya. Pada tanggal 31 Desember perlengkapan tersisa 4 juta. Maka ya kita harus cari dulu perlengkapan yang digunakan. Ya kan? Perlengkapan yang digunakan. Ingat, apa saja yang sudah dipakai oleh usaha atau perusahaan, maka akan kita bayar dengan menjadikannya sebagai beban atau biaya. Nah, kita lihat analisanya. Tadi perlengkapan 6 juta ya, dibeli tadi 6 juta, kemudian tersisa 4 juta. Berarti yang terpakai adalah berapa? 2 juta. 2 juta. Yang terpakai 2 juta. Yang 2 juta inilah yang akan menjadi beban. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan di debit 2 juta dan perlengkapan di kredit 2 juta. Kita lanjutkan yang kedua ya. Ini kalian lihat gambar apa ini? Kompresor. Iya, Kompresor. kompresor, betul sekali. Kalau di dalam akuntansi, kompresor ini termasuk akun apa? Peralatan. 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 Ya, benar sekali, peralatan ya. Nah, sekarang kita lihat. Peralatan di awal periode harganya 3 juta nih. Di waktu dibeli tadi harganya 3 juta. Ternyata di akhir periode per 31 Desember itu peralatan ditaksir tinggal 2 juta. Ya. Apa yang terjadi? Karena Nilainya sudah bagaimana? bekas dipakai. Iya, betul. Nilainya susut ya, karena sudah kita pakai. Contoh, tanggal 1 Mei 2020 dibeli peralatan secara kredit sebesar 12 juta. Ya. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Ya, karena dipakai tadi, maka nilainya susut, ya kan? Nah, namanya penyusutan. Nah, jadi karena kita yang memakai peralatan itu, maka kita akan membayar penyusutan. Maka kita akan cari biaya penyusutannya. Berapa nilai biaya penyusutannya? Cara mencarinya adalah berapa bulan kita pakai dalam 1 tahun itu. Nah, kita hitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari ya. Berapa bulan itu? 8 ya. Ada 8 bulan. Ya. Dikali 12, dikali 10%, dikali 12 juta. Nah, maka nilainya adalah 8 dikali 12 juta sama dengan 9.600.000 dibagi 12 dapatnya 800.000. Nah, inilah biaya penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan selama periode ini. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan peralatan 800.000, akumulasi penyusutan peralatan 800.000. Baik, kita lanjutkan yang ketiga ya. Nah, ini apa ini? Tempat Bengkel. ya, bengkel, tempat atau lokasi bengkel. Nah, kalau kita bicara tempat, maka yang terbayang bagi kita di dalam akuntansi itu apa? Menyewa tempat. Ya, menyewa tempat, ya kan? Menyewa tempat biasanya kita bayar itu di depan, ya kan? Namanya sewa bayar di muka.
tempatnya belum kita pakai atau manfaat tempat itu belum kita pakai, tetapi sewanya sudah kita bayar, ya kan? Uangnya sudah kita bayar. Maka pada akhir periode ini perlu kita sesuaikan. Nah, ini contohnya. Jadi beban dibayar di muka itu bisa kita catat di dalam dua bentuk. Yang pertama dicatat sebagai harta, ini jurnal umumnya, maka yang di debit itu adalah sewa dibayar di muka, sementara kas adalah di kredit. Nah, ketika kita akhir periode kita akan melakukan penyesuaian, maka kita akan cari berapa yang sudah menjadi beban. Sewa itu sudah menjadi beban. Maka jurnal penyesuaiannya adalah 7/12 dikali 12 juta. Ya kan? Sama dengan 7 juta. Yang 7 juta inilah yang sudah menjadi beban. Sementara yang 5 juta itu masih menjadi harta. Ya, masih menjadi harta, yaitu masih menjadi sewa dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit sebesar 7 juta, sewa dibayar di muka sebesar 7 juta. Kalau begitu kita lanjut yang berikutnya. Masih beban dibayar di muka. Nah, jadi beban dibayar di muka itu bisa juga dicatat sebagai beban. Ya kan, langsung kita keluarkan itu sebagai biaya. Maka jurnal umumnya ini dia. Beban sewa di debit 12 juta, sementara kas di debit di kredit 12 juta. Ketika kita membuat jurnal penyesuaiannya, kita cari analisanya dulu adalah beban yang belum menjadi beban. Kalau tadi yang sudah menjadi beban kita cari, sekarang yang belum menjadi beban. Berarti yang belum menjadi beban itu adalah 5 bulan. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka 5 juta, beban sewa 5 juta. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Ini gambar apa? Mobil, Pak. Ya, mobil ya. Rental mobil. Itu biasanya mobil belum dia bawa, tapi uang sudah kita terima. Ya kan? Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka. Artinya mobil sudah kita, pendapatan sudah kita terima, tapi jasanya belum kita bayarkan ke orang. Nah, maka pada akhir periode akan kita sesuaikan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa 6 juta, sewa dibayar di muka 6 juta. Itu kalau dicatat sebagai pendapatan. Nah, yang kedua, pendapatan diterima di muka juga bisa dicatat sebagai hutang. Ya, dicatat sebagai hutang. Kenapa kita catat sebagai hutang? Karena uang sudah kita terima, tapi jasa belum kita berikan. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah berapa lama, ya kan? Sudah berapa banyak atau sudah berapa lama mobil itu dipakai orang, itu sudah menjadi pendapatan kita. Tadi kita hitung adalah 9 bulan, mulai dari April sampai Desember, 9 bulan, maka jurnal penyesuaiannya adalah 9/12 dikali 24 juta, sama dengan 18 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka 18 juta, pendapatan sewa 18 juta. Jadi ada dua cara untuk pendapatan diterima di muka. Dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima, gambarnya apa? Mekanik. Ya, Mekanik. mekanik yang sedang bekerja, ya kan? Karyawan yang sedang bekerja. Nah, ini dia keterangannya. Dia bekerja di bulan Desember, tapi gajinya nanti, gambar yang kedua, uangnya dia terima bulan Januari. Sementara kita tutup buku adalah per 31 Desember. Berarti ada gaji yang belum dibayar. Maka gaji yang belum dibayar itu akan kita sesuaikan pada akhir periode. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, ini dia. Jurnal penyesuaiannya, contoh, 31 Desember 2020 gaji karyawan yang belum dibayar 3 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji 3 juta, utang gaji 3 juta. Jadi beban yang harus dibayar itu adalah utang bagi kita untuk membayarnya. Yang keenam lagi ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, itu gambar apa? Tambal motor.
Di bengkel, kalau motor itu kepalanya keluar, kayak begini, ini sudah keluar kepalanya ya, sudah menghadap keluar, menghadap ke jalan, itu berarti motor yang selesai diservis, tapi belum diambil pemiliknya. Ini nomor 6. Tapi kepala motor itu menghadap ke dalam bengkel, itu berarti motor yang belum diservis, belum selesai dikerjakan. Nah, kalau sekarang, motor itu sudah selesai dikerjakan, tapi belum diambil oleh pemiliknya. Maka ini adalah pendapatan yang masih harus kita terima, ya kan? Nah, pada akhir periode, sampai per 31 Desember, motor yang sudah dikerjakan ini belum juga diambil sama orang, maka ini akan kita sesuaikan. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah, yang ke-6 ini, piutang yang masih harus diterima, contoh, 31 Desember 2020 pendapatan yang masih harus diterima 6 juta, maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang 6 juta, pendapatan 6 juta. Nah, jadi kalau pendapatan yang harus diterima, berarti itu adalah menjadi piutang bagi kita. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Nah, coba lihat, ini gambar apa ini? Orang pusing. Orang pusing. Ya, Julita, gambar apa? Stres. Orang stres, ya. Ajarin orang stres ya. Nah, orang stres, orang pusing. Lihat kata-katanya di situ. Kesuksesan hanya milik orang yang berani mencoba. Berarti ini adalah orang yang gagal ya. Orang yang gagal, orang yang stres, ya kan, punya hutang banyak, ya kan, usaha bangkrut. Nah, ternyata orang ini juga mempunyai hutang dengan bengkel kita. Berarti dia tidak mampu lagi membayar hutang ke bengkel kita. Yang seharusnya dia membayar hutang dan masuk uang itu kepada kita, tetapi karena dia tidak membayar hutang, maka ini menjadi piutang yang tak tertagih bagi kita. Maka di akhir periode, ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya sebagai piutang tak tertagih, yaitu resiko yang harus kita tanggung atas gagalnya penerimaan piutang kita. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, contoh, 31 Desember 2020, jumlah piutang tak tertagih 1 juta. Maka jurnal penyesuaiannya per 31 Desember itu adalah beban penghapusan piutang 1 juta dan cadangan kerugian piutang 1 juta. Jadi orang yang tidak membayar hutang kepada kita itu adalah menjadi beban bagi kita, ya kan? Nah, akan mengurangi cadangan piutang kita. Jadi di perusahaan itu ya, ada cadangan-cadangan kasnya. Ada cadangan untuk kerugian piutang, ada cadangan untuk dana sosial, ada cadangan untuk lingkungan kerja. Nah, di dalam operasionalnya, ketika terjadi hal piutang tak tertagih, maka cadangan tadilah yang diambil untuk menutupi kerugian piutang kita. Itulah 7 akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode. Sekarang kita masuk kepada submateri yang keempat, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian, dasarnya adalah neraca saldo. Nah, kita tampilkan dulu neraca saldo. Nah, ini neraca saldo yang sudah kita susun minggu yang lalu. Ternyata neraca saldo ini per 31 Desember tidak lagi menunjukkan angka yang sebenarnya. Maka perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, apa saja penyesuaiannya? Nah, ini dia. Data penyesuaian per 31 Desember. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah sewa dibayar di muka tanggal 1 April 2020 untuk 1 tahun. Ya. Untuk 1 tahun. Penyesuaian kedua adalah perlengkapan tersisa senilai 200.000. Peralatan dibeli 1 April dan disusurkan 12% per tahun. Gaji karyawan yang belum dibayar 1 juta. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian yang pertama. Coba analisanya dulu yang pertama apa? Apa yang akan kita cari? Sewa dibayar di muka 1 April untuk 1 tahun. Apa yang akan kita cari dulu di sini? Cari jumlah sewa yang sudah menjadi
Ya, jumlah sewa yang sudah menjadi Beban. ya. Ya, benar sekali. Jumlah sewa yang sudah menjadi beban. Nah, berapa? 9 bulan per Hah? per 12 dikali 6 juta. Iya, betul. Kita buat ya. 9 per 12 dikali 6 juta. 6 juta ya. Sama dengan? Sama dengan 50 4.500.000. Ya, berarti 9 dikali 6 juta dulu ya. 9 dikali 6 berarti 54 juta. Ya. Ya. Per Per 12. 12. Ya. Sama dengan? 4.500.000. 4,5. Ya, 4.500.000. Nah, ini 4.500.000 ini apa? Beban ya kah? Iya, beban. Ya. Nah, jadi sewa yang sudah menjadi beban. Nah, sekarang kita masukkan ke jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Nah, pertama nomor akunnya dulu. Nah, kita buat dulu akunnya dulu. Bagaimana akunnya? Jumlah penyesuaiannya bagaimana? Beban sewa. Beban sewa. Ya kan kita mencari beban, berarti beban sewa. Nah, di debit sebesar 4.500.000 ya. 4.500.000. Nah. Kemudian di kreditnya apa? Sewa dibayar di muka. Oh ya, kurang nolnya ya, maaf. Ya benar, sewa dibayar di muka. Di muka. Sewa dibayar di muka. Jadi ingat, kalau yang kita tulis sebelah kanan itu menandakan itu adalah kredit. Jangan lupa ya. Iya, Pak. Itu adalah kredit. Nah, sekarang kita buat nomor akunnya. Beban sewa, beban itu kepalanya 5. Ya kan? 5. Nah, yang pertama sudah beban gaji, berarti ini yang kedua. Bisa kita buat ini 51.2. Ya kan? Sewa dibayar di muka, nomor akunnya sudah ada di atas ya. Di atas 1.13. 3 ya. Nah, selesai, kita simpan dulu. Selesai ya. Nah, itu jurnal penyesuaian yang pertama. Nah, sekarang kita balik lagi data yang kedua. Nah, perlengkapan tersisa 200.000. Ya. Perlengkapan tersisa 200.000. Nah, sekarang bagaimana analisanya? Mencari jumlah perlengkapan yang terpakai. Iya, kita akan mencari jumlah perlengkapan yang sudah terpakai. Karena yang terpakai itulah nanti akan menjadi biaya ya. Yang terpakai itulah akan menjadi biaya. Jumlah perlengkapan yang terpakai. Nah, analisanya? 1 juta dikurangi 200.000. Nah, ya. Ingat, 1 juta datangnya dari sini. Nah, ini dia. Perlengkapan kita berapa di sini? Di neraca saldo? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Ya. Nah, maka perlengkapan yang kita beli itu 1 juta ya. Nanti 1 juta dikurang 200.000. 200.000. Sama dengan 800.000. 800. Nah, ini pertanyaannya. Yang 800 ini, yang 800.000 ini apa ini? Iya, perlengkapan yang sudah terpakai ya. Nah, maka jurnal penyesuaiannya bagaimana? Biaya perlengkapan. Iya, biaya perlengkapan di debit sebesar 800.000. 800.000 ya. Kemudian
Perlengkapan. Perlengkapan, ya betul. Rp800.000. Nah, sekarang kita isi nomor akunnya. Biaya perlengkapan itu akunnya berapa? 5.1.3. Iya, 5.1.3. Kita lanjutkan saja biaya-biaya itu terus ke bawah. Nah, perlengkapan sudah ada di atas. Nomor perlengkapan berapa? 114. 1.1.4. Ya, 1.1.4. Ya, betul. Ya, nah sekarang kita masuk lagi yang ketiga. Peralatan dibeli 1 April 2020 dan disusulkan 12% per tahun. Yang pertama kita cari apa? Besar penyusutannya dulu. Nah, Rp450.000. Inilah besarnya penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan selama tahun 2020 itu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Apa jurnalnya? Biaya Biaya penyusutan Iya, peralatan. Iya. Biaya penyusutan peralatan sebesar 450. Kreditnya adalah Akumulasi penyusutan. akumulasi Peralatan. penyusutan. Penyusutan peralatan. Ya. Sekarang kita lihat lagi yang keempat, yang terakhir ya. Gaji karyawan yang belum dibayar 1 juta. Kalau gaji yang belum dibayar, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Biaya gaji. Gaji. Ya. Kemudian kreditnya, Utang gaji. utang gaji, 1 juta. utang gaji 1 juta di kredit. Berarti kita masukkan lagi nomor akunnya. Biaya gaji itu adalah 5.1.1. kemudian utang gaji 2.1.2. ya. Kemudian kita jumlahkan debit dengan kreditnya 6.750.000. Inilah jurnal penyesuaian kita untuk bengkel motor Udaden tahun 2020. Selanjutnya saya tugaskan untuk membuat jurnal penyesuaian di dalam lembaran LKPD. Nah, ini link yang sudah saya kirim kemarin, kalian buka di sana. Dan LKPD ini paling lambat kalian kumpul 1 hari sebelum pembelajaran kita minggu depan. Sekarang kita lihat dulu sepintas LKPD ini. Yang pertama adalah tujuan pengerjaan LKPD, yaitu menganalisa akun-akun yang akan disesuaikan. Yang kedua adalah membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Berikut adalah petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, bacalah dengan teliti data di bawah ini. Yang kedua, sebagai bahan referensi, silakan baca buku pegangan. Dan juga link internet yang ada ini. Link internetnya silakan kalian buka nanti untuk menambah pengetahuan kalian dalam pembuatan atau menyusun jurnal penyesuaian ini. Yang berikut adalah ikuti langkah-langkah pengerjaan LKPD seperti di bawah ini. Bahan dan alat serta media yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah alat berupa buku tulis, penggaris, kalkulator, kemudian bahan, soal, petunjuk soal, kemudian media, bisa WhatsApp dan Google Drive. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengerjaan LKPD. Silakan kalian baca saja ke bawahnya. Nah, kemudian inilah bentuk soal atau neraca saldo yang akan kalian buat di jurnal penyesuaian itu. Nah, jadi soal ini atau neraca saldo ini adalah neraca saldo yang sudah kalian buat minggu yang lalu di dalam LKPD. Nah, sekarang dilanjutkan untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Ini data penyesuaiannya. Hasilnya adalah kalian masukkan ke dalam jurnal penyesuaian ini. Kemudian nilai atau skor dalam penilaian LKPD adalah nilai akhir LKPD itu adalah
jumlah skor perolehan kalian per 4. Kita masuk ke evaluasi. Kalian kerjakan adalah di luar meeting kita pada hari ini. Dan ini akan kalian kumpul atau kalian kirim paling lambat hari ini juga pada jam 23:59 nanti malam. Soalnya silakan kalian buka di link Google Drive yang linknya sudah saya kirim. Baiklah, kita simpulkan materi kita pada siang hari ini. Yang pertama, kesimpulan pertama, siapa yang bisa menyebutkan ya apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Pak. Ya, silakan, Rizky. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pembuatannya tidak berdasarkan aktivitas transaksi tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, inilah kesimpulan kita pertama ya. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pembuatannya tidak berdasarkan aktivitas tetapi didasarkan pada perhitungan atau ketentuan atau keterangan tertentu di dalam perusahaan. Baik, yang kedua, apa tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian? Tujuannya agar setiap akun real atau akun harta, hutang, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, agar setiap akun nominal atau akun pendapatan dan beban menunjukkan jumlah yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Ya, benar sekali ya. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian, yang pertama, agar akun real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, kemudian akun nominal menunjukkan jumlah yang betul-betul terjadi pada periode tersebut. Baik, yang ketiga, sebutkan saja akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan. Perlengkapan, peralatan, Ya, beban dibayar di muka, ya, pendapatan diterima di muka, ya, beban yang masih harus dibayar, ya, pendapatan yang masih harus diterima, ya. piutang tak tertagih. Yang berikut adalah bentuk dari jurnal penyesuaian. Itulah kesimpulan materi kita pada siang hari ini. Selama pembelajaran ini, apa saja yang paling berkesan bagi kalian dalam mempelajari jurnal penyesuaian ini? Yang paling menyenangkan apa? Membuat jurnal-jurnal. Ya, menyusun jurnalnya ya. Yang paling sulit rasanya di materi ini apa? Analisanya Pak Guru. Oh, menganalisa ya. Nah, itu perlu kita pelajari baik-baik ya. Perlu kita baca pengertiannya dengan jelas sehingga kita bisa melakukan analisanya dengan baik. Baik, inilah pelajaran kita pada hari ini dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan membuat neraca lajur. Nah, silakan kalian baca-baca dulu tentang materi minggu depan sebelum kita adakan meetingnya. Kalian sudah punya bahan terlebih dahulu. Dan yang terakhir saya ingatkan juga kepada kita bahwasanya jangan lupa untuk memakai masker karena kita masih berada di dalam situasi pandemik COVID-19. Jangan kita sampai tertular dengan COVID-19. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan ditutup dengan doa. Mungkin Rifki bisa pimpin doa, silakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rifki. Dan terima kasih semuanya atas kehadiran kalian pada sore hari. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.